Di sini saya menggunakan desain model kandang brooding yang harganya ya sangat murah bisa dibilang, dan juga efisien juga karena di harga cuma yang mahal hanya seng plat yaitu 17.000 per meter. Kita masukin ke dalam kandang brooding. Ayamnya alhamdulillah semuanya aktif, sehat, lincah semuanya. Jadi mohon doanya agar ayam-ayam semuanya sehat semuanya ya. Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Peternakan Nirvanfa. Di video kali ini saya akan membahas tentang persiapan awal yang harus dilakukan sebelum DOC masuk dalam kandang brooding atau kandang penghangat. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman lakukan pertama kali yaitu sanitasi kandang, itu sangat penting sekali. Kedua, setelah sanitasi, teman-teman harus melakukan proses pengkapuran kandang seperti ini. Ini semua kandang sudah saya kapur terlebih dahulu, dan sebelum itu kita lakukan masukin yang namanya sekam padi untuk alas atau liter kandang biar ayam tetap hangat dan juga kehangatannya tetap terjaga. Kemudian setelah itu kita lakukan penyemprotan antisep. Jadi antisep itu kita semprotkan lagi saat DOC mau masuk ke dalam kandang brooding. Nah, setelah itu semua dilakukan, jadi sebelum DOC tiba itu teman-teman semua harus melakukan proses yang namanya pembuatan air gula merah seperti yang di sana. Itu bisa dengan air gula merah ataupun air infus. Jadi bisa teman-teman gunakan injek infus langsung atau air gula merah. Jadi di sini saya menggunakan desain model kandang brooding yang harganya ya sangat murah bisa dibilang, dan juga efisien juga karena di harga cuma yang mahal hanya seng plat yaitu 17.000 per meter. Jadi untuk 400 ekor ayam ini saya gunakan seng plat sepanjang 10 meter. Jadi untuk bosku semuanya, biar tidak ketinggalan informasi, terus di subscribe channel Peternakan Nirvanfa dan juga di like dan share-nya, karena dukungan teman-teman itu bisa memotivasi saya ke depannya lebih baik lagi. Jadi ini DOC, sebelum masuk kandang brooding kita harus buka dulu boxnya untuk menyesuaikan suhu dan juga ayamnya biar tidak stres langsung dimasukin ke kandang brooding, karena kondisi perjalanan pertama teman-teman, kemudian ayam juga kepanasan. Jadi kita buat ayam ini segar atau relax kembali baru dimasukin ke kandang box brooding. Oke? Jadi sambil menunggu, jangan lupa di like dan subscribe channel Peternakan Nirvanfa. Oke, jadi bosku semuanya, waktunya kita melakukan proses. Kalau saya biasanya saya hitung ya per boxnya berapa, karena mau lihat lebih kurangnya DOC yang ada dalam box. Kalau terlalu banyak lebih, misalkan seharusnya dalam satu box itu 100 ekor, kalau lebihnya sampai 10 ekor itu bisa dibilang DOC-nya tidak gede-gede atau banyak yang kecil-kecil kerdilnya. Tapi kalau DOC-nya pas 100 atau kurang dikit dari 100 atau lebih dikit dari 100 itu termasuk kategori bagus DOC-nya. Jadi langsung saja saya coba hitung ya. Di sini saya, teman-teman bantu hitung juga ya. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, itu dibantu sama Kak Bitun ngitung juga box di ujung. Ini udah 50 ya, kita coba hitung lagi ini. Oke, 2, 4,
Jadi saya hitung dulu per box. Nanti setelah ini saya lepaskan langsung, nggak usah saya rekam dulu ya. Dan kita lihat berapa pasnya dulu per box yang satu ini dulu. 2. Lima, oke. Jadi pas total DOC satu box 100. Di sana juga pas, Kak? Pas. Oke, jadi pas semuanya 100. Nanti saya hitung lagi yang di sini, oke? Oke, jadi bosku semuanya, ayam sudah selesai. Kita masukin ke dalam kandang brooding. Ayamnya alhamdulillah semuanya aktif, sehat, lincah semuanya. Jadi mohon doanya agar ayam-ayam semuanya sehat semuanya ya, tetap aktif, lincah dan sehat sampai panen. Ini check in 400, mati 1 dalam box. Ini ada kematian 1 dalam box, jadi 399 ekor. Nah ini setelah seperti ini biarkan ayam dulu minum dulu ya, maksudnya minum dulu sekitar 10-15 menit. Setelah itu kalau ini proses yang saya lakukan ya, setelah itu baru kita masukin pakannya. Jadi ingat teman-teman, kalau saya minumnya dulu baru setelah itu pakannya, oke? Jadi setelah ini saya akan buat pakannya lagi. Oke, bosku semuanya, ini pakannya sudah saya masukin sebagian ya. Jadi di sini saya gunakan 8 titik tempat pakan. Jadi per tempat pakan ini saya hitung untuk 50 ekor DOC awal masuk. Nah, di sini saya langsung ada yang saya campurkan di ayam umur usia baru masuk, yaitu 1 hari, yaitu saya pakai ini premix ya, atau masamix. Ini masamix namanya kalau mau beli. Itu harganya 25.000. Saya nggak promosi atau apa, tapi di sini saya hanya ingin berbagi informasi ke teman-teman semua. Ini untuk pemacu pertumbuhan. Jadi dari DOC udah bisa digunakan. Dan di sini ini total 12 kg. 12 kg full ya, tapi ini 10 kilo, ini 2 kilo. Jadi saya kasih premix atau masamix ini sebanyak sekitar 2 sendok kecil. Jadi langsung saja. Ini untuk DOC ya, adukan DOC. Kalau bosku mau ikuti ya silahkan diikuti, tapi kalau bosku belum mau mengikutinya ya jangan diikuti ya. Nah, kalau saya 1 sendok seperti ini ya. Ini sendok kecil, bukan yang sendok makan teman-teman. Ini kita ratain setiap titik untuk pakannya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita sebarkan setiap tempat pakannya, oke? Tempat pakan, setiap sudut pakan biar enak diaduknya nanti. Udah selesai. Dan langsung saja ini saya aduk semua hingga rata. Jadi di sini saya sistem pakannya full tersedia terus. Jadi nggak repot lagi tiap hari, tiap jam mau kasih makan ayam. Jadi saya langsung ini ya, saya kasihkan langsung untuk 10 hari, jatah 10 hari, 1 minggu sampai 10 hari teman-teman. Jadi nggak repot, cuma ganti minumnya saja setiap hari tuh. Jadi langsung saja saya masukin dulu setiap tempat pakan ini ya. Oke bosku semuanya, jadi ini semua sudah selesai terpasang. 1 titik, 2 titik, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi titik tempat pakan ini semuanya kita yang lihat posisi terbaiknya ya. Jadi nggak ada harus diatur, tapi kalau mau
rapi itu ya sebarisan kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini saya buatnya ya seperti ini, melihat posisi titik kandang yang idealnya seperti ini menurut saya pribadi. Jadi segini dulu video dari saya. Salam peternakan Indonesia dan sekian, terima kasih. Dadah.